wabarakatuh. Kami dari Universitas Demokrasi Indonesia ingin melakukan tugas PKM yaitu di Kopi Ceban. Sebelumnya kami dari kelompok 9 tugas mata kuliah SKB. Perkenalkan, nama saya Oktara Madewi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Arab. Perkenalkan, nama saya Grace Bentarani. Perkenalkan, nama saya Febri Pratama. Perkenalkan, nama saya Nikita Ramadhani. Maaf Bang, mengganggu waktunya sebentar. Di sini ada pertanyaan sedikit tentang soal pelanggan dan laku tidaknya. Seharinya biasanya laku berapa gelasnya? Sebenarnya kalau dari perharinya nggak tentu ya, karena kan ini kan sistemnya penjualan. Dan target juga kan kita nggak tahu kan dapat pelanggan. Cuman kalau dirata-ratain dari pengalaman per bulannya itu rata-rata perharinya di 40 sampai 40 juta. Lumayan juga ya. Ya lumayan. Yang paling laris ini menu apa ya Bang kira-kira? Kalau di sini paling laris itu di menu susu aren. Kopi susu aren. Mayoritas ceban ya. Kalau untuk range harganya ya rata-rata cepat sesuai brandnya sih emang. Kira-kira ramenya jam berapa aja Bang? Misalnya pagi, siang, atau malam gitu? Kalau buat ramenya juga kita juga nggak bisa tebak situasi sih, itu kondisional aja, tergantung. Kadang rame di siang, kadang juga siang sepi, tiba-tiba malam tuh rame. Kadang sore gitu. Ya kadang juga sore. Siapa yang paling sering beli sih Bang? Ke anak kos, pegawai kantor, atau warga sekitar? Kalau untuk yang biasa beli, biasanya itu ya emang udah tahu cepat aja. Biasanya yang memang pelanggan yang udah sering beli di sini, itu biasanya berangsur-angsur beli lagi buat besoknya. Terus ya untuk beberapa kayak orang yang baru beli di sini paling 1 kali 2 kali. Ya dominan kalau di apa sih namanya? Kalau dominan siapa ya? Siapa Ya, pembeli konsumen konsumen? ininya itu kebanyakan mahasiswa karena kebetulan dekat universitas kan. Dekat kampus-kampus gitu. Ya. Terus saat sepi biasanya gimana Bang? Ada trik up biar tetap rame gitu? Kalau dari strategi itunya nggak ada sih. Cuma nggak ada strategi pemasaran apapun. Kalau sepi ya udah. Apalagi kalau hujan kan. Iya. Kita juga ya nggak ada tim buat marketingnya. Iya. Soalnya es juga sih Bang. Iya. Lu mulai usahanya itu butuh berapa duit Bang? Kalau untuk modal usahanya kebetulan kita kan ngambil franchise ya. Iya. Kalau buat dana itu di kisaran 25 juta dah. Itu ya alat-alatnya itu sama alat juga. Oh ya 25 juta itu udah include dapet satu set kayak meja ini, mesin kopi, mesin presnya, sama bahan baku utama. Nah, kira-kira itu untuk untungnya itu bersih kira-kira berapa Bang? Setelah potong bahan, listrik, gaji gitu. Kalau buat bersih kayaknya di per bulan tuh ada di 4 sampai 5 deh. Itu per bulan Bang? Iya, bersih ya. Untuk kopi, gula, susunya tuh dapetnya dari mana? Beli di mana gitu? Kalau itu ada vendor, kita biasanya ngambil di vendor. Sama kalau kopi dan kayak itu juga kan ada bubuk coklat kan. Iya. Itu untuk bubuk coklat sama kopinya kita ambil dari franchise-nya. Tetap harus ada ngambil dari mereka soalnya. Gue mau nanya nih, kalau Kopi Line ini pernah rugi nggak sih? Kayak misalnya banjir atau sepi pembeli, atau ada masalah lain gitu? Kalau dibilang rugi, kayaknya rentan deh. Nggak bisa dibilang rugi juga. Cuman kalau misalnya perharinya sepi, ya pasti ada aja sepinya. Apalagi kalau misalnya sekarang akhir-akhir ini kan musim hujan kan. Kayak dari siang bisa sore juga hujan, itu biasanya ya sepi. Paling bisa penjualan itu cuma 16 cup, tapi masih dapat 10 cup. Dan kalau dalam skalanya 10 bulan, udah 20 cup. Masih gitu. Terus kalau itu buka jam berapa sih Bang? Sampai jam berapa? Kalau buat bukanya itu startnya di jam 10, itu jam 10 sih. 12 jam beroperasinya. Kalau liburnya ada libur nggak sih Bang? Kalau libur itu ada. Verifikasinya itu 1 bulan
kan 1 kali, tapi itu di luar dari kalau ada urgensi lain, kayak misalnya pegawai itu sakit, ya kan bisa dipaksain berjualan kan, itu biasanya dia diganti dengan selaku yang punyanya kalau emang dia mau buka dan tidak terkendala. Kalau di sini pegawainya ada berapa bang? Kalau di sini pegawainya ada 1, itu ngambil dari orang luar. Oh, orang luar. Bukan teman sendiri. Bukan kenalan gitu ya? Bukan. Kalau kayak mesin kan di sini ada mesin kopi, mesin press. Nah kalau gitu-gitu ada kendala gitu kayak rusak itu ada cadangannya nggak? Sebenarnya kalau cadangan nggak ada, tapi kalau buat teknisnya ya ada solusinya. Paling itu kan mesin kan di tahapnya bukan yang terlalu mahal, ya bukan buat konvensional juga kan. Jadi kalau misalnya terlalu overheat, dia paling diistirahatin, dimatiin dulu, karena dia nggak bisa dipakai buat misalnya kayak buat 5 kali berterus-terusan. Jadi dia harus diistirahatin. Paling solusinya itu kita juga dari mesin kopi itu nyetok espresso, biar kalau ketika ada pembelinya rame, espresso itu udah tersedia. Kopi cepat di sini di sekitar ini ada kopi-kopi yang lain atau minuman yang lain nggak sih kak? Kompetitornya. Ya. Kalau buat kompetitor di sekitar sini banyak sih. Contohnya di depan ini baru. Ya ini baru. Dan dia juga kan mau nggak mau harus nyamain dengan harga sini kan. Kalau enggak, ya pasti ketutup dengan ini. Nah kak kalau dari kompetitor tuh biar ada bedanya itu dari apanya sih kak? Sebenarnya kalau misalnya bedain dari kompetitor lain ya, kita nggak nyari bedanya sih, cukup fokus sama produk sendiri aja, karena kita juga udah punya market sendiri. Meskipun ada kompetitor lain yang baru muncul, ya harusnya mereka yang menyesuaikan dengan ceban ini, karena ya udah mereka juga kan pasti baru ya, pasti mereka juga lagi nyari market sendiri. Ya udah, kita nggak pedulin soal itu, yang penting ya ceban kan udah punya marketnya sendiri dan orang juga udah banyak tahu ceban di sini gitu. Jadi kita nggak mau masalahin itu sih. Ada rencana mau ganti tempat nggak kak? Atau kayak pindah atau buka cabang lain gitu? Sebenarnya kalau buka cabang sih enggak ya, karena kan kita juga ambil franchise. Cuma kalau buat pindah tempat sebenarnya ada, tapi ya masih banyak pertimbangan, karena dari berbagai strategi juga kan, ya strategi lokasi dan lain-lain itu meski dipikirin kan. Sedangkan kalau di sini tuh nggak ada pasarnya gitu, orang juga udah tahu buat nyari ceban tuh oh di sini ada gitu. Sedangkan kalau misalnya dari tempat lain yang jauh dari Purnawirawan, pasti adaptasi lagi untuk orang tuh kenal brand ini gitu. Kalau ada yang ngajak investasi tuh mau nggak kak? Kalau ada yang ngajak kerjasama gitu? Kalau investasi tergantung dari kebijakan yang dibuat sih. Misalnya ya dari seberapa besar mereka mau investasi dan gimana kebijakan dari merekanya. Kalau sampai mengakuisisi sih